Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama kepada KPU. Saya menyampaikan sebenarnya unek-unek dari teman-teman di Komisi 2. Di dalam grup kami itu selalu muncul pertanyaan, kok Ketua KPU di dalam acara sebelum dimulai debat Capres-Cawapres itu tidak pernah menyinggung Komisi 2. Ucapan terima kasih kepada A, B, C, D, E, kok mana Komisi 2? Iya kan? Ini suara Komisi 2 ya saya sampaikan. Iya kan? Enggak, artinya karena di televisi ya tentu ya kita harus paham lah. Yang kedua, kok saya hanya menerima undangan 1 kali Pak Ketua, untuk itu pun Cawapres. Ya, kenapa cuma 1 kali? Kenapa enggak setiap ada debat? Apa sih masalahnya itu? Ini suara dari Komisi 2 Pak. Nah, yang kedua tentang tahapan dan jadwal pilkada yang disampaikan oleh teman-teman dari KPU. Kalaupun tetap kepada undang-undang pada bulan November, tapi kan KPU sudah dan kita semua sudah bisa menangkap, kita sudah konsinyering, kita sudah rapat-rapat, ya kan, dan sudah diputuskan juga pada bulan September. Pertama itu melalui Perpu dengan alasan A, B, C, D, F. Kita mengikut saja Komisi 2 ini. Tapi kok masih muncul bulan November Pak? Ini di Balik sudah dibahas bulan September. Ya kan? Apa masalahnya ini? Pemerintah dulu yang meminta supaya bulan September, supaya selesai betul-betul clear pilkada serentaknya Pak, termasuk pelantikannya. Saya bertanya begini supaya masyarakat juga nanti bertanya, kami bisa jawab Pak. Apa masalahnya? Nah yang ketiga kepada KPU tentang kertas suara yang rusak. Ini bagaimana sebenarnya? Kok bisa ada kertas suara rusak dan itu sampai ke apa namanya, ke gudangnya? Apa nggak disortir dulu sebelum dikirim? Ini kan suara-suara yang timbul di masyarakat juga Pak. Di teman-teman partai juga muncul, ini ada apa KPU? Apakah tidak punya tim untuk mensortir itu? Apakah harus dikirim dulu baru ketahuan rusak? Itu Pak. Iya kan? Sampai kemarin saya dengar televisi di daerah dekat-dekat Jakarta, suara rusak juga Pak. Ini bagaimana? Ini kan koreksi kepada KPU juga. Punya tim nggak untuk khusus untuk apa namanya, melakukan cek, cross check terhadap kertas suara itu Pak. Dan tentang surat suara itu Pak. Surat suara itu sudah sampai belum pada waktunya, seperti di Taipei, di tempat lain juga begitu, di Nias juga tanpa pengawalan. Ini bagaimana koordinasi KPU Pak dalam praktek kerja-kerja KPU ke daerah itu? Jangan sampai nanti kerja-kerja KPU itu dipelintir di luar Pak. Akhirnya KPU mengatakan itu hoax, fitnah. Padahal itu fakta Pak. Dan itu temuan Bawaslu Pak Bagja yang di Nias itu. Ya kan kita malu Pak, antara KPU Bawaslu itu kelihatan tidak sinkron. Temuan Bawaslu mengatakan demikian, KPU mengatakan fitnah dan hoax. Mana yang betul Pak yang di Nias ini? Ini perlu saudara saya Pak Hasim dan teman-teman yang lain untuk melakukan koreksi. Keempat, tentang sikadeka caleg Pak. Saya tadi tanya Pak Doli, tanya Pak Saan, ini pernah kita bahas nggak di Komisi 2 sikadeka ini? Saya nggak pernah. Karena ribet Pak. Sangat ribet Pak sikadeka ini. Harus ini, harus itu, kalau ada sumbangan, siapa yang nyumbang caleg Pak? Tapi kalau untuk Pilpres mungkin adalah yang menyumbang caleg Pak, siapa yang nyumbang Pak? Yang ada ngutang Pak.
Mestinya bikin situ Pak, utang. Tapi nggak ada hutang di situ Pak. Itu kan namanya asas berkeadilan Pak. Kalau ada menyumbang ya SKDK Pak. Kalau ada nyumbang tentu ada juga hutang, kan begitu Pak. Nah, ini Pak Hasim. Pak Hasim kan jago yang gini Pak. Iya kan. Nah, SKDK ini jangan terlalu kaku juga Pak. Repot kami Pak. Iya kan, kalau pilpres, pilkada boleh Pak. Iya kan. Nah, yang kelima Pak, saya tanpa mencampuri substansi, tetapi saya bicara tentang asas dan ketaatan hukum Pak. Ada perkara di PT UN, ya, nomor 600 tahun 2023 atas nama siapa itu, DPD Irman Gusman. Masalahnya apa ini KPU? Ya, kenapa ya putusan yang sudah dieksekusi itu sudah ada penetapan eksekusi dan sudah ada surat dari Bawaslu juga ya Pak Bagja nomor 1049. KPU berkukuh tidak mau. Bawaslu ini Pak Bagja dan kawan-kawan, tolong Pak diingatkan teman-teman Bawaslu di daerah. Ya, wabil khusus para Panwaslu yang menurut kami dendam kekuasaan Pak. Panwascam, dendam kekuasaan Pak. Saya mengalami sudah 2 kali Pak. Saya diundang dalam satu acara marga saya baru 3 hari yang lalu Pak. Di Siantar. Saya diundang Pak. Lalu datang laporan bahwa ada Panwascam menunggu di luar, memvideokan segala macam. Saya bilang, kenapa? Bapak tidak boleh kampanye, harus izin dari polisi. Aku bilang, kenapa jadi begini? Ya sudah, saya sambutan, saya panggil, mana Panwascam, Panwaslu di sini. Masuk, dengarkan saya bicara. Nah kebetulan di acara itu Pak, ada yang pakai topi saya. Yang ada tulisan nomor 5, salam Pancasila. Ya kan, itu tim saya. Panwasnya bilang suruh tidak boleh pakai topi di dalam Pak. Ya kan, tidak boleh sebut angka-angka, angka 5, angka 3, segala macam. Ya saya pikir nanti habis saya selesai ini, saya keluar Pak. Saya undang dia. Saya bilang, apa maksudmu? Saya bilang, setahu saya Panwas itu yang paling utama tugasnya itu, ya kan, ketika ada bagi-bagi uang, itu yang betul, ya kan. Dan saya datang ini pakai emblem loh, saya pakai DPR nih saya bilang, saya nggak pernah pakai caleg-caleg saya bilang. Oh dia bilang, tapi kan Pak ini aturan, bos saya bilang, Perbawaslu itu diputus di Komisi 2. Kau baca nggak Perbawaslunya? Sebelum kau saya usir, kau pulang aja. Sampai begitu Pak. Atau saya telepon DKPP, saya gituin, Pak Ketua, kalau saya telepon kau dipecat kau. Nggak boleh itu saya bilang. Kamu datang ke sini tanpa diundang, kamu sudah melanggar hukum. 551 itu saya bilang. Mau saya lapor polisi nih. Di tempat lain juga begitu Pak. Setiap ada acara, teman-teman ini, Pak Doli juga begitu. Saya kira Pak Saan juga begitu. Iya kan? Ketika ada anggota DPR, walaupun dia caleg, tapi saya tidak bilang saya caleg karena saya pakai emblem. Masih aja di situ Pak. Dia videokan, dia foto-foto. Kita kayak penjahat aja nih Pak. Nah tolong diedukasi tuh Pak, teman-teman Bawaslu. Ya, edukasi lah. Masa nanya izin polisi Pak? Lah urusan apa polisi di sini? Enggak ada Pak. Ini Pak Bagja. Ini Pak Bagja kawan-kawan capek di Jakarta, di bawah itu begitu Pak. Iya. Sebenarnya lumpuh Pak pengawasan di bawah itu. Mereka tidak tahu.
yang mesti diawasi itu ini, Pak. Taunya mereka datang dengan tulisan apa namanya, rompi, ada tulisan Bawaslu, ya kan, Panwaslu segala macam. Gagah mereka, Pak. Pakai kantong celana yang di bawah 2 kiri kanan sampai ke bawah itu, Pak. Mohon maaf, Pak, saya buka di forum ini. Ketika mereka dikasih hepeng, Pak, pulang, Pak. Saya serius, Pak. Dan saya punya videonya itu. Ini bagaimana kalau begini? Jadi motivasi mereka itu, ya uang, Pak. Nah, tolong dikoreksi nih, Pak Bagja dan kawan-kawan. Kita capek di sini, Pak, bahas-bahas Perbawaslu, PKPU, tapi di bawah mereka tidak paham. Kita telepon ketua Bawaslu, nggak diangkat, Pak. Kalau misalnya bisa saya laporan ke DKPP, Pak Ketua DKPP, telepon saya nggak diangkat ketua Bawaslu, misalnya Simalungun misalnya, saya lapor nih. Kalau bisa saya lapor juga, Pak. Nggak bisa saya lapor tuh. Ini Pak Bagja, tolonglah teman-teman Bawaslu di daerah, diedukasi lah, Pak. Iya kan? Bagaimana cara yang lain, Pak? Kita Komisi 2 aja anggota DPR begitu ini sana, Pak. Nah, ini, Pak. Tolong diawasi itu. Jangan kita capek kerja di sini, ternyata di bawah itu dendam kekuasaan semua, istilah saya begitu, Pak. Dendam kekuasaan, dendam kemiskinan, terkejut badan, Pak. Ya kan. Itu. Nah, yang terakhir, saya setuju tadi apa yang disampaikan di KPP, supaya diberikan kewenangan juga kepada Bawaslu untuk mengakses kerja-kerja dari KPU, Pak. Tolonglah bersinergi, Pak. Saya sudah kasih contoh, kasus Nias, Pak. Bawaslu mengatakan temuan, KPU mengatakan hoax. Bukan begitu, mesti kan bisa ketemu, Pak, di tengah. Ya. Kita memang dulu Komisi 2 itu punya gagasan, punya ide ketika kita mau melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu, di mana kita ingin menerapkan yang namanya teknologi informasi, sistem digitalisasi terkait dengan soal kepemiluan, untuk memudahkan, untuk pertama tentu untuk memudahkan, mengurangi beban kerja. Yang kedua terkait dengan soal kepastian untuk mendapatkan hasil pemilu yang lebih cepat. Karena apa? Hasil pemilu bisa diketahui lebih cepat akan lebih baik, kan gitu loh, kan, daripada nanti prosesnya panjang. Karena prosesnya panjang itu selain tidak efisien, memakan waktu lama, dan tentu biaya juga menjadi besar. Sehingga kita waktu itu punya keinginan untuk mengubah. Itu misalnya yang masuk ke sistem tabulasinya baru sekian suara. Nah, karena itu saya juga ingin mengingatkan dalam konteks pemilu 2024 ini, 14 Februari, terkait dengan soal Sirekap, itu bukan menjadi istilahnya hasil ininya ya gitu loh, sistem resminya tetap masih konvensional karena nggak ada payungnya. Ini kan menjadi hanya alat bantu, alat pembanding. Nah, karena alat bantu dan alat pembanding, maka saya juga ingin ini bukan menjadi sesuatu yang harus penyelenggara itu benar-benar ini seakan-akan menjadi sesuatu yang ya dalam tanda kutip wajib lah ya gitu kan, yang punya dasar hukum yang kuat. Nah, karena itu maka dalam soal nanti turunannya itu juga menjadi turunannya kan akan banyak nih. Turunannya tadi pada perhitungan suara. Tadi saya sebenarnya tidak ada persoalan untuk ketika berinovasi untuk memberikan kemudahan
kan prinsip untuk memberikan kemudahan itu kan penting. Karena kemudiannya sertifikatnya. Nah ini yang pertama minta penjelasan. Nah yang kedua yang terkait dengan soal pilkada. Waktu itu Mas Hasim masih komisioner. Kita kan ingat ya waktu itu kita Rahmat Bagja juga masih komisioner Bawaslu. Kita untuk menetapkan waktu itu terkait dengan jadwal pemilu ya, jadwal pemilu, kita sampai berapa kali kita rapat. Iya, kan hampir 1 tahun lebih ya, untuk memutuskan, ada Kadek juga kan Sedewa, itu kita untuk memutuskan jadwal pemilu, itu lebih dari 1 tahun kita rapat. Udah dari Sentul, dari sini pindah ke Sentul, pindah ke Jakarta, pindah-pindah tempat. Kenapa? Karena banyak sekali pertimbangan. Waktu itu kan ada 2 tarikan. Antara Februari atau Mei. Februari-Mei. Dan dasar kenapa antara Februari dan Mei itu pertama yang paling substansi itu terkait dengan soal jadwal pilkada. Karena pilkada, undang-undangnya itu sudah eksplisit bahwa pilkada November 2024. Karena pilkada itu eksplisit di undang-undangnya disebutkan November 2024, maka semua terkait dengan penentuan jadwal pemilu itu mengacu kepada situ. Apa? Tadi yang disampaikan oleh ketua maupun oleh DKPP, tadi ketua, itu supaya tidak ada jadwal yang berhimpitan. Kenapa supaya tidak ada jadwal berhimpitan? Tadi, jangan sampai beban penyelenggara begitu besar. Belum selesai dengan beban pemilu, dia harus dihadapkan dengan beban pilkada. Dan tentu beban pekerjaan yang begitu besar akan berimplikasi terhadap kualitas. Kualitas pemilu maupun kualitas pilkada. Kita juga di DPR, di Komisi 2 terbelah. Ada yang bulan Februari sesuai dengan Februari karena pertimbangan ini. Ada yang bulan Mei ingin sama dengan pemerintah karena pemerintah bulan Mei. Nah, maka pertimbangannya ini jelas. Yang tadi disampaikan. Tidak adanya singgungan antara tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi, akhirnya mereka habis sesuai dengan masa jabatannya. Jadi ada yang bulan Februari 2024, ada yang bulan April 2024, akhirnya menjadi tidak serampak lagi. Artinya ide tentang keserentakan itu sudah gugur dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah bagaimana dengan mereka yang hasil pilkada 2020? Ya kan itu loh. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan agar yang namanya kepala daerah menyelesaikan masa jabatannya sesuai dengan periodisasinya. Itu bukan hanya mengganti dengan kompensasi, tapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada yang mendasar, yaitu melindungi hak konstitusional kepala daerah hasil pilkada. Nah, jangankan artinya yang cuman kehabis yang kekurangi cuman bulanan saja, ada yang cuman 1,5 bulan, ada yang 3 bulan, itu saja dilindungi lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana hasil pilkada 2020 mereka akan terkurangi masa jabatannya, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang 1,5 tahun. Nah ini juga tentu menjadi pertimbangan apakah keserentakan itu menjadi sesuatu yang harus terus menerus kita pertahankan, atau karena ada putusan Mahkamah Konstitusi maka substansi terkait dengan keserentakan akhir masa jabatan itu sebenarnya gugur dengan sendirinya. Kenapa gugur dengan sendirinya? Karena putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Nah ini juga harus menjadi pertimbangan menurut saya dalam
nanti membuat sebuah tahapan yang nanti ketika nanti surpresnya sudah turun ke DPR, di kepimpinan dibawa ke Bamus, Bamus menugaskan apakah ke Komisi 2, apakah Pansus, apakah di Badan Legislasi, tetap bahwa ini kan harus menjadi pertimbangan dan pemikiran tersendiri terkait dengan ini semua. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, saya juga ingin, ini sebenarnya PKPU-nya sudah keluar. Tapi kan nggak ada salahnya saya ingin menanyakan juga. Ini kan sebenarnya PKPU-nya di soal perhitungan suara kan, suara. Dulu kan memang KPU ini kan punya ide. Ketika perhitungan suara dan sempat kita konsenyeringkan dan akhirnya kita putuskan, dulu KPU punya ide untuk membuat 2 panel dalam perhitungan suara. Ada panel untuk Pilpres, ada panel untuk pemilu, Pileg. 2 panel. Pertama, tentu kita sudah mendengar semua argumentasi. Nah, karena 2 panel waktu itu, maka otomatis walaupun sama-sama dia diinikan oleh partai, nggak bisa. Misalnya saksi itu 1. Tetap dia harus dipisah. 1 untuk saksi Pilpres, saksi untuk saksi Pileg. Kenapa? Karena nggak bisa, karena 2 panel. Di saat bersamaan, kalau saksinya 1, dan itu juga menjadi concern dari Bawaslu. Karena pengawas TPS kan cuma 1. Nggak mungkin juga Bawaslu waktu itu, karena pengawas TPS cuma 1, dia ngawasi Pileg gini, dia duduk di tengah-tengah. Di TPS itu dia duduk tengah-tengah, kuping kanan mendengarkan hasil Pileg, kuping kiri mendengarkan hasil Pilpres. Sama, misalnya mata kiri lihat kertas suara Pileg, mata kanannya lihat kertas suara Pilpres. Maka di situ menjadi PKPU-nya itu menjadi logis kalau misalnya satu saksi Pilpres dan 1 ini. Nah, bagaimana ketika 1 panel? Ketika jadi 1 panel. Sehingga yang namanya urutan menghitung suara itu nggak ada yang berhimpitan, nggak ada yang bareng. Misalnya Pilpres dulu. Kan Pilpres juga dicalonkannya oleh partai. Kayak Pileg dicalonkannya oleh partai, kecuali DPD. Nah, masih memungkinkan enggak, misalnya, karena panelnya 1 dan ini juga untuk efisiensi semua hal, dan juga ini memudahkan untuk kerja, misalnya 1 orang saksi itu mendapatkan 2 mandat untuk mengikuti perhitungan Pilpres karena dia lebih dulu, sehingga tidak mengganggu perhitungan Pileg. Jadi 1 orang mendapatkan 2 mandat untuk Pilpres dan untuk Pileg. Kecuali yang nggak dilarang oleh Undang-Undang Pemilu itu, dia ganda dengan saksi DPD. Kenapa nggak boleh saksi Pileg merangkap saksi DPD? Atau saksi Pilpres melengkap saksi DPD? Karena secara prinsipnya, ini prinsip dasarnya, DPD itu independen. Dia bukan partai. Tapi kalau yang namanya Pileg dan Pilpres itu kan sama-sama diusung oleh partai. Misalnya kalau ada partai yang sendirian, mayoritas lah kan, yang ada di parlemen, misalnya kayak punyanya Bang Komar misalnya kan, gitu loh. Nah, harus 2-2 kayak gimana misalnya kan. Nah, ini yang pertama yang saya ingin tanyakan ke KPU ya terkait dengan itu semua. Nah, yang berikutnya ini sama, ini nanti ke Kemendagri juga dengan Bawaslu sekaligus. Ini terkait dengan soal ya komitmen kita semua ini. Komitmen kita semua
dari dulu ini terkait dengan soal netralitas. Netralitas ASN. Terutama ya, bukan ASN lebih kepada individu nih sekarang. Tapi netralitas yang bermuara kepada politisasi. Untuk bisa mempertahankan independensinya. Dan sekaligus dia juga harus mampu untuk mencegah. Terus Ketua, Ya. izin diperpanjang dulu. Oh ya, Ketua, kita jam perpanjang 5 dulu tadi. Pak Junimat. Iya, biar asik nanti kita dengernya. Makasih. Jadi dia selain untuk menahan diri, untuk tetap mandiri, untuk tidak terlibat, agar dia tetap netral, menjadi teladan, tapi juga dia harus mampu mencegah, mengendalikan, dan bahkan memberikan tindakan atas perilaku ASN yang tidak netral. Ini penting komitmen ini, terutama dari pemerintah, dalam hal ini dari Kemendagri. Ini penting. Dan Bawaslu tentu ada dan nggak ada laporan, hal yang kasat mata, itu mestinya dia bisa memproses. Nah itu satu ya. Jadi, nah ini terkait juga nanti buat Kemendagri terkait dengan soal pengangkatan PJ. Maka ketika dia mengangkat seorang PJ untuk menjadi kepala daerah, itu harus benar-benar prinsip clean and clear ya. Itu menjadi penting. Prinsip clean and clear itu terkait dengan soal komitmen. Dia untuk menjaga, mempertahankan netralitasnya sebagai PJ dan juga dia mampu untuk mencegah dan tidak mempertontonkan kepada publik dan itu akan mengurangi kadar atau kualitas pemilu kita. Jadi nanti akhirnya legitimasi pemilu itu menjadi persoalan kalau kita sama-sama tidak mencegah. Penyelenggara udah berusaha semaksimal mungkin, KPU, Bawaslu, untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat, berintegritas, transparan, tapi tercidrai karena ketidakmampuan pemerintah untuk mencegah yang namanya netralitas. Karena dia malah menjadi bagian dari itu. Maka dalam proses pengangkatan, prinsip clear and clean itu menjadi penting. Tadi dari sisi komitmen untuk menjaga netralitas. Yang kedua, clear and clean dari sisi masalah hukum. Jangan sampai pejabat juga ada masalah hukum yang terkait dengan hal-hal yang lainnya. Karena menjadi pejabat itu kan track record-nya harus sudah jelas. Jangan misalnya ada yang terindikasi masalah hukum, sudah mendapatkan masukan, tapi tetap juga diangkat. Akhirnya dalam perjalanannya menjadi masalah. Saya ingin tanyakan contoh kasus misalnya. Apakah benar atau tidak misalnya. Ada contoh kasus. Contoh kasus ini saya ingin sampaikan mumpung ada Pak Dirjen nih. Contoh kasus tadi soal tidak clean and clear-nya dari dua hal. Satu menjelang pemilu, misalnya kasus di Sulawesi Tengah. Ini soal kasus aja, untuk contoh kenapa saya harus clear and clean ini. Ini Bupati Donggala. Jadi pejabat belum lama misalnya. Sekarang ditetapkan tersangka. Apakah benar enggak ini Dirjen Polhum? Ya kan itu. Artinya karena dia pejabat berbeda dengan yang elected, yang dipilih. Kita nggak tahu kan itu loh. Karena itu rakyat yang menghendakinya. Pilkada. Tapi kalau yang pejabat itu kan diangkat. Jadi ketika mengangkat kita kan supaya tidak ada masalah karena kan dia harus melakukan penanggung jawab kepala daerah. Supaya nggak ada masalah kan itu menggampang. Mencari rekodnya. Mempelajari semua, meneliti semua, kan gitu loh. Jadi ini contoh benar atau tidaknya
Misal kejadian di Donggala, Sulawesi Tengah, pejabat bupatinya belum jadi tersangka. Nah, ini menjadi hal-hal yang menjadi catatan saya agar tadi kasus netralitas ini tidak menjadi noda dalam proses pemilu yang sama-sama kita berkomitmen agar pemilu ini benar-benar legitimate, benar-benar berlangsung dengan transparan, akuntabel, jujur, dan adil. Dan ini semua harus menjadi komitmen kita. Kalau soal kasus per kasus yang sampaikan Pak Junimat, ini ketua Bawaslu tinggal bikin ini aja, kan harusnya tidak terjadi lah. Itu hal-hal yang sebenarnya di lapangan kecil, tapi sebenarnya bagi teman-teman di DPR utama yang tiap hari kita rapat kayak gini, kalau datang itu udah benar-benar kayak gimana gitu, rasanya kita ini kayak gimana gitu kan. Tadi ketua ngomong, datang foto di depan ini ya kan, cekrek gitu kan, dia nggak ada pamit, nggak ada apa kan, bisa lihat video depan, di jaraknya nggak jauh, kayak saya ngomong begini nih kan itu. Dan saya juga pernah ngalami soal-soal seperti itu. Acara di rumah aja didatengin gitu misalnya gitu. Nah, ini jadi menurut saya ini hal kecil tinggal disampaikan saja untuk soal-soal itu supaya nggak terulang lah. Nah, ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Hasan. Pak Toha.